Ini amat memalukan bahawa satu negara yang telah merdeka tidak mempunyai perlembagaan dalam bahasa Melayu. Betapa cerdasnya para pemimpin kita dalam menyiapkan negara ini. Sejak tahun 1928, para pemuda telah mengikrarkan Sumpah Pemuda, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Maka sejak itu pula bahasa Indonesia digunakan oleh bangsa Indonesia dalam segala urusan, termasuk menyiapkan kemerdekaan negara Indonesia. BPUPKI dan PPKI yang menyiapkan tatanan negara, termasuk konstitusi, melakukan rapat dengan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditulis dan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pun ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seolah dipaksa untuk cepat matang, karena segera digunakan dalam semua urusan negara Indonesia yang baru didirikan. Hal ini justru membuat bahasa Indonesia cepat berkembang, kuat dan hebat hingga sekarang. Kita semakin menyadari pentingnya posisi bahasa Indonesia itu setelah melihat masalah yang muncul pada negara tetangga Malaysia. Kebetulan, cara Malaysia mendapatkan kemerdekaan memang amat berbeda dengan Indonesia. Kemerdekaan Malaysia dipersiapkan oleh penjajah Inggris. Jadi konstitusi Malaysia pun disiapkan oleh Inggris dan tentu saja menggunakan bahasa Inggris. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 ditulis dalam bahasa Indonesia. BPUPKI dan PPKI yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia. Anggotanya semua orang Indonesia. Tak ada orang asing, baik dalam BPUPKI maupun PPKI. Adapun komisi atau Suruhanjaya yang merancang dan menyiapkan kemerdekaan Malaysia, semuanya adalah orang asing. Tak ada orang Melayu atau orang Malaysia dalam komisi ini. Itulah yang membedakan dengan penyiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pembuatan perlembagaan persekutuan atau konstitusi oleh orang asing dan dalam bahasa Inggris itu akhirnya meninggalkan persoalan besar hingga sekarang. Karena versi bahasa Inggris inilah yang disahkan sebagai naskah asli perlembagaan atau konstitusi. Selanjutnya, memang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Tapi tetap saja, naskah asli berbahasa Inggris yang dijadikan patokan bila terjadi perbedaan pemahaman atau tafsiran. Dan hal ini berlanjut hingga sekarang. Dampak dari masalah ini tentu saja, Malaysia semakin sulit untuk memartabatkan bahasa Melayu. Orang akan cenderung mengutamakan bahasa Inggris, karena konstitusi yang resmi pun ditulis dalam bahasa Inggris. Tanpa menguasai bahasa Inggris, orang Malaysia tentu tak bisa memahami sepenuhnya isi konstitusi. Karena konstitusi versi terjemahan bahasa Melayu tetap tidak bisa jadi pegangan secara hukum. Selanjutnya kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah besar yang dihadapi bahasa Melayu Malaysia. Masalah itu berkaitan dengan perlembagaan persekutuan atau konstitusi Malaysia yang masih dalam bahasa Inggris. Artinya naskah yang sah adalah yang versi bahasa Inggris. Adapun versi terjemahan bahasa Melayu hanya jadi pelengkap. Hal ini memang bisa membuat bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa nomor 2. Orang harus belajar bahasa Inggris untuk memahami konstitusi Malaysia. Yuk kita simak pendapat tokoh Melayu berikut ini. Saya pun mengatakan di sini bahawa ini amat memalukan sehingga ke tahap memilukan bahawa satu negara yang telah merdeka untuk hampir 66 tahun tidak mempunyai perlembagaan dalam bahasa Melayu. Tidak ada. Kalau tanya pihak pejabat peguam negara, mereka akan jawab tidak ada yang sah. Itu kita kena faham dah. Sebab banyak kita bincang sini berdasarkan bahasa Melayu.
Sedangkan undang-undang tertinggi mana-mana negara adalah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan. Di sini kita panggil perlembagaan persekutuan. Itu undang-undang tertinggi. Akta parlimen di bawah. Regulasi-regulasi, arahan-arahan kerajaan, kementerian, itulah di bawah. Apa yang kita cakap ni sebenarnya? Di mana kita berada? Mereka tidak mempunyai perlembagaan yang sah dalam bahasa yang dikatakan bahasa kebangsaan di bawah perkara 152. Tak malu ke? Tak malu. Sepatutnya perkara ini tak perlu kita bincang sekarang. Sepatutnya benda ini sudah berlaku jauh sebelum ini. Iaitu bagi saya tahun yang sepatutnya perkara ini diusahakan, ditekan oleh rakyat adalah tahun 1967. Tahun saya lahir. Kenapa saya kata 67? Seperti Profesor Syamlah Hayu telah sentuh, kalau kita buka perkara 152, ya, jangan. Kalau kita tengok 152 pasal 2, 152 pasal 3, sudah faham. Secara arti nyatakan bahasa Inggeris pada masa itu boleh digunakan untuk tempoh sampai 10 tahun. Sebab itu saya kata 1967. Kenapa kata 67? Kerajaan-kerajaan kita tidak mempunyai ketegasan politik. Semua kerajaannya, saya ni bukannya orang politik. Ya, saya suka berbual, bercakap. Sampai sekarang kita masih bercakap tentang kedaulatan, keperkasaan, kemartaban bahasa Melayu yang sudah pun diletakkan. Saya setuju dengan Prof. Syamlah Hayu. Sudah pun dikukuhkan dalam perlembagaan undang-undang tertinggi. Tapi sehingga hari ini perlembagaan bahasa Melayu masih dipertikaikan, tak sah. Begitulah guys mengenai masalah teks konstitusi Malaysia. Jadi hingga kini posisi bahasa Melayu sebagai bahasa resmi belum kukuh, karena banyak hal dalam urusan negara masih diperbolehkan penerjemahan dalam bahasa lain seperti bahasa Mandarin. Kita lanjut lagi ya. Bahasa Inggeris diteruskan sebagai bahasa rasmi sekurang-kurangnya untuk masa 10 tahun selepas merdeka. Selepas tempoh 10 tahun, Parlimen boleh menentukan masa untuk perubahan. Tetapi dalam Akta Bahasa Kebangsaan masih dibenarkan lagi penterjemahan kepada bahasa-bahasa ibunda. Banyak urusan rasmi yang asal diterbitkan dalam bahasa Melayu, tetapi Akta Bahasa Kebangsaan membenarkan penterjemahan kepada bahasa ibunda. Saya secara pribadi, saya fikir macam Datuk Hassan juga sebut tadi, kita dah, ingat Prof. Zainal sebut, kita dah 60 tahun lebih. Adakah kita memerlukan penterjemahan itu lagi? Jadi, bukan sahaja dalam perjuangan menegakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi ini, bukan sahaja untuk mempertegaskan kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan persekutuan, tapi meneliti dan meminda Akta Bahasa Kebangsaan juga bagi memperkukuhkan bahasa Melayu dalam penggunaannya pada hal-hal berkaitan usaha. Begitulah guys masalah bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. Sejak awal Malaysia didirikan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan ternyata transisi penggunaan bahasa Inggris ke bahasa Melayu tidak semudah yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.